Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu tentang zakat, yaitu pengertian zakat, jenis zakat, dan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Apa sih yang dimaksud dengan zakat? Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan memiliki kedudukan yang tinggi yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, dan tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu jenis zakat. Zakat secara umum terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang pertama yaitu zakat fitrah. Apa sih hukum dari zakat fitrah? Zakat fitrah hukumnya wajib untuk seorang muslim yang memenuhi kriteria merdeka atau bukan budak atau hamba sahaya, mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, juga menemui hari-hari bulan puasa yaitu pada bulan puasa Ramadan. Selanjutnya yaitu besar zakat fitrah. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sya atau 3,1 liter sama dengan 2,5 kg, atau dapat diganti dengan uang pokok yang seharga bahan makanan pokok untuk setiap jiwa. Adapun syarat zakat fitrah, yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua mengalami kehidupan pada bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu mampu membayar zakat, yaitu mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarga pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun zakat fitrah. Apa saja sih rukun zakat fitrah? Nah, yang pertama yaitu niat. Yang kedua, adanya muzaki, yaitu orang yang berzakat fitrah atau yang memberi zakat fitrah. Nah, yang ketiga yaitu adanya mustahik atau orang yang berhak menerima zakat tersebut. Dan yang keempat yaitu adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Selanjutnya yaitu zakat mal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zakat mal? Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal itu seperti emas, perak, uang, perniagaan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Besaran zakat mal yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun yang telah mencapai nisab dan haulnya. Nah, adapun syarat dari zakat mal, yang pertama beragama Islam, yang kedua
merdeka atau tidak hamba sahaya. Dan yang ketiga, harta milik sempurna milik sendiri, tidak pinjaman. Dan yang keempat, harta mencapai 1 nisab, batas minimal jumlah harta. Dan yang terakhir yaitu harta yang dimiliki sudah 1 tahun atau telah mencapai haul. Culik-culik. Alhamdulillah, akhirnya transferan gaji masuk juga. Alhamdulillah. Mau apa kalian? Tidak, kita cuma mau ingetin, jangan lupa dizakatin. Memang harus ya? Harus dong. Jika harta atau penghasilan sudah mencapai nisab, maka wajib dizakati. Atau apa? Kenapa aku ada di sini? Diamlah, bacakan dakwaannya. Menurut catatan, semasa hidup Allah telah mengkaruniainya dengan banyak rizki, tapi dia sama sekali tidak mengeluarkan zakat, baik simpanannya maupun penghasilannya. Benarkah begitu? Benar, tapi kan aku yang bekerja. Mengapa orang lain harus menikmatinya? Bukankah Allah telah berfirman bahwa pada harta benda mereka terdapat hak untuk orang-orang miskin? Maksudnya, jadi begini, ketika Allah menurunkan rizki untukmu, bersamaan itulah Allah menitipkan sebagian rizkinya untuk orang-orang yang kesulitan atau tidak mampu. Itu sebabnya ketika rizki telah kamu terima, kamu harus mengeluarkan sebagian yang Allah titipkan dalam bentuk zakat. Iya, tapi rasanya berat sekali. Itu karena kamu serakah dan tidak mau bersyukur, sehingga kamu mencintai hartamu melebihi ketaatanmu kepada Tuhanmu. Lalu bagaimana sekarang? Maka sekarang hartamu menjadi serakah sepertimu. Maksudnya, datangkan hartanya. Asyap. Apa itu? Itu adalah wujud dari hartamu. Dia akan menjadi azab bagimu. Tapi mengapa harus sebesar itu? Ya, semakin besar harta yang tidak kau zakati, maka semakin besar pula azabmu. Tidak. Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah namun tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat harta itu akan berwujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki 2 taring, lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya. Astagfirullah. Ya udah deh, aku zakatin dulu keburu habis. Nah, gitu dong, cakep. Selanjutnya yaitu mustahik zakat, yaitu golongan orang yang berhak menerima zakat. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Innamas shodaqatul lil fuqara'i wal masakini wal amilina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dari Quran Surat At-Taubah ayat 60 tadi terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya yang pertama yaitu fakir, orang yang tidak berpenghasilan dan hampir tidak mempunyai apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang berpenghasilan hanya cukup untuk makan dan tidak lebih dari itu. Dan yang ketiga yaitu amil, yaitu orang yang mengumpulkan zakat atau orang yang mengelola zakat. Dan yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima yaitu riqab, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dan yang keenam yaitu qorim,
orang yang terlilit hutang, dan yang ketujuh yaitu fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Nah, itulah video penjelasan tentang zakat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.